Setelah memenangkan Pilkada Banten dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Dimyati perlahan-lahan memenuhi janji-janji kampanyenya. Salah satu program yang paling ditunggu-tunggu yaitu program sekolah swasta gratis. 8.000 siswa baru di SMA, SMK, dan SKH swasta di Banten akan dibuatkan rekening Bank Banten. Hal itu dilakukan untuk penyaluran bantuan dalam program sekolah gratis yang dilakukan Pemprov Banten mulai tahun ajaran 2025-2026. So, buat kalian yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA, SMK, atau SKH swasta, yuk manfaatin kesempatannya dengan baik. Karena zaman sekarang gak ada lagi drama gak bisa sekolah karena gak punya uang. Kalau kata Bang Haji Roma Irama sih, selalu banyak jalan menuju Roma. Pembuatan rekening Bank Banten untuk siswa baru di SMA, SMK, dan SKH swasta merupakan tindak lanjut dari program sekolah gratis yang telah dilaunching bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei tahun 2025. Asda 1 Pemprov Banten Komarudin mengatakan dalam rapat koordinasi teknis penyelenggaraan sekolah gratis, pihaknya membahas teknik pelaksanaan sekolah gratis mulai dari pembukaan rekening Bank Banten bagi siswa. Dari Pak Gubernur ya tanggal 2 kemarin, jadi hari ini kita bahas soal teknis pelaksanaan, mulai bagaimana pembukaan rekening di Bank Banten, proses penyalurannya, kemudian nanti penggunaannya, termasuk juga monitoring, evaluasi, pelaporannya. Gitu. Ini semuanya kita lakukan untuk memastikan bahwa program sekolah gratis yang menjadi sebuah program yang baik untuk meningkatkan pembelajaran di Provinsi Banten itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Banten Bustami mengaku Bank Banten siap mensukseskan program unggulan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma. Untuk itu, ia meminta terdapat tim khusus program sekolah gratis dari Pemprov Banten. Nantinya Bank Banten juga akan membentuk tim khusus untuk mensukseskan program sekolah gratis. Ia mengaku pihaknya juga berpengalaman membuat rekening baru di Kabupaten Lebak yang jumlahnya sebanyak 15.000 orang. Secara teknis kan kita konsepnya tadi, mekanismenya sebenarnya sama dengan teknis pemberian bansos dan lain sebagainya. Artinya dari dari dana RKUD masuk ke dana siswa, terus kemudian langsung ke dana sekolah. Saya pikir makanya tadi saya minta ada tim di sini, kita juga akan bikin tim, jadi PIC-nya clear, step pelaksanaannya apa aja, terus timeline-nya seperti apa supaya kita ikut. Artinya insya Allah kita siap, dan saya pikir ini juga salah satu mekanisme atau cara untuk lebih mengenalkan Bank Banten ke masyarakat luas. Misalnya kita Lebak, pada waktu itu kita bikin aja 15-20 ribu bisa. Toh nggak ada yang, tetapi seperti yang saya katakan, kebiasaan kita adalah ada step by step-nya. Nggak mungkin seluruh itu di dalam satu hari, pasti ada persiapan pendahuluannya. Nanti kita sesuaikan dengan jadwal, kemungkinan ada misalnya formulir tertentu harus dilengkapi dan lain sebagainya. Insya Allah. Siap kalau gitu. Di tempat yang sama, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman mengatakan pihaknya menyelenggarakan rapat teknis dengan Bank Banten untuk memastikan Bank Banten siap merespon dan melaksanakan program sekolah gratis. Ia mengungkapkan pembuatan rekening bagi para siswa dilakukan setelah bulan Juli tahun 2025. Pihaknya akan terlebih dahulu menetapkan hasil seleksi penerimaan murid baru atau SPMB. Jika datanya sudah masuk ke Dapodik, maka secara serentak siswa akan diusulkan untuk pembukaan rekening Bank Banten. Sementara untuk pencairan dana sekolah gratis akan dilakukan setiap bulan. Sejumlah warga Kabupaten Pandeglang terpantau mengantri panjang di Mall Pelayanan Publik atau MPP Pandeglang untuk melakukan perekaman eKTP. Antrian itu dipicu oleh terbatasnya kuota yang tersedia di Disdukcapil setempat yang tidak mampu mengakomodasi tingginya permintaan dari masyarakat.
Selain perekaman EKTP, sejumlah warga yang mengantri di MPP Pandeglang juga bertujuan untuk mengambil EKTP yang telah selesai dicetak. MPP Pandeglang menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan layanan administrasi kependudukan termasuk perekaman dan pencetakan EKTP. Salah satu pengunjung MPP Pandeglang, Agun Gunawan, mengungkapkan ia terpaksa mengantri untuk mengambil EKTP yang sudah dicetak. Hal itu disebabkan oleh penuhnya kuota perekaman di Disduk Capil Pandeglang, sehingga ia yang berasal dari Pandeglang Selatan tidak dapat terlayani di Disduk Capil setempat. Ya, ini saat ini kan lagi ngantri untuk pencetakan KTP. Memang di Capil? Duk Capil ya? Di Duk Capil itu kuotanya udah nggak memenuhi. Jadi dialihkan ke situ. Karena memang kredit di sana ya? Kenapa? Kredit ya? Apa gimana, penuh ya? Iya, penuh tadi. Sempat ngantri juga di sana dari jam 4 subuh. Iya, lumayan udah lama. Ini dari jam 6 tadi. Dari Duk Capilnya dari jam 6. Tadi pagi ya? Iya. Terus digeser ke sini? Iya. Sementara itu, Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Pandeglang, Raden Yunce Dewi mengatakan, masyarakat bisa melakukan perekaman dan pencetakan EKTP tidak hanya di kantor Disduk Capil, tapi juga di MPP Pandeglang. Ia menjelaskan kuota pelayanan di kantor Disduk Capil memang dibatasi setiap harinya. Untuk pencetakan EKTP dibatasi sebanyak 120 orang per hari, sementara perekaman hanya 100 orang. Yunce menyebut lonjakan permintaan layanan administrasi kependudukan disebabkan oleh beberapa faktor. Kondisi miris dialami oleh Amirah Lasira, seorang anak balita berusia 2 tahun, warga kampung Cipadung, Desa Daroyon, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, yang menderita kelainan usus pada pencernaannya yang dialami saat umurnya belum genap 1 tahun. Saat ini kondisi Amirah hanya terbaring lemah di tempat tidur dengan selang yang menempel di hidung, serta usus yang keluar dari dalam perut. Amirah merupakan anak yang mengalami gejala kelainan usus dari pasangan Ahmad, seorang pemulung, dan Misnah, seorang ibu rumah tangga. Misnah mengungkapkan kondisi anaknya berawal dari gejala muntah-muntah dan demam tinggi. Namun seiring waktu kondisinya semakin parah hingga semakin melemah. Amirah kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta dan menjalani perawatan selama beberapa hari. Karena kondisinya yang parah, Amirah akhirnya harus dirawat dan menjalani operasi. Namun karena baru berusia 6 bulan dengan kondisi Amirah yang drop, rencana operasi pun ditunda dan Amirah dibawa kembali ke rumah. Amirah akhirnya menjalani perawatan di rumah, serta harus kontrol ke rumah sakit untuk menjaga kondisinya agar tetap stabil. Awal sakitnya muntah-muntah, terus demam tinggi, terus perutnya kembung, lemas gitu, terus kejang-kejang gitu. Terus abis itu langsung saya bawa ke rumah sakit, akhirnya suruh dirujuk karena ini kondisinya semakin parah gitu. Itu di umur berapa tahun ya? Umur 6 bulan. 6 bulan. Terus lanjut? Habis itu baru saya langsung bawa ke sana, ke Harkit. Ya. Alhamdulillah langsung dioperasi. Sementara BAB-nya di pinggir, di perut. Terus selama 6 bulan karena kondisinya si Dede tuh ngedrop setiap bulan, ya akhirnya ditunda lagi operasinya. Sementara itu Ahmad, ayah dari Amirah, mengatakan sebagai pemulung, dirinya mengaku kesulitan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Penghasilan yang tak menentu membuatnya kebingungan dan hanya bisa pasrah menghadapi cobaan. Paling-paling kalau ini ya ambil mulung-mulung aqua itu aja udah numpuk aqua. Udah dikumpul-kumpulin. Jadi pekerjaan sehari-hari apa tuh, Pak? Sehari-hari ya paling bantu ibu, kalau enggak ya nyari-nyari botol aqua gitu aja. Mulung berarti ya? Iya. Kalau seharinya itu dapatnya penghasilan berapa tuh, Pak? Kalau dihitung per hari mah kemungkinan nggak bisa ditentuin. Kadang 3 hari aja kalau kita jual paling dapatnya 40.000. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Nur Anissa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.